Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Habib Novel sempat hadir juga di tempat kejadian perkara pada hari Sabtu kala itu. Nah, sebenarnya yang menjadi alasan dari penyerangan waktu itu apa, Habib? Oke, ada satu hal yang perlu saya luruskan. Jadi, kejadian itu kan setelah maghrib terjadinya penyerangan, kalau saya tidak salah. Saya baru mendengar setelah Isya. Setelah Isya saya mendengar. Kemudian pukul 9 kurang saya merasa perlu hadir ke lokasi ya untuk melihat, karena lokasinya sangat dekat dengan rumah saya dan majelis saya, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi sehingga tidak timbul informasi yang tidak benar. Saya telepon Kapolres Solo, saya menanyakan apa yang terjadi. Kemudian saya ke lokasi hanya untuk satu hal, yaitu saya ingin tunjukkan dukungan kepada TNI dan Polri untuk menindak semua pelaku intoleran dengan tindakan yang sesuai hukum, sehingga tidak terjadi aksi di luar itu. Karena kalau tidak segera kita tunjukkan dukungan kepada TNI dan Polri, kemudian TNI dan Polri tidak segera bertindak dengan sigap, saya khawatirkan karena video sudah tersebar kemana-mana, nanti akan terjadi orang yang bergerak sendiri-sendiri dengan prasangka-prasangka yang nggak benar, sehingga semakin ruwet, semakin ruwet, terjadi semakin nggak benar nantinya. Maka saya datang ke lokasi, saya bicara dengan Kapolsek saat itu juga, bicara dengan beberapa orang dari Polres Solo yang masih ada di sana dan berjaga. Saya minta tolong sampaikan kepada semua teman-teman polisi bahwasannya saya sebagai salah satu ustadz yang punya majelis di Solo, dan alhamdulillah kita punya hubungan yang baik dengan masyarakat dan juga dengan negara, mengajak agar seluruh masyarakat bersama TNI Polri menyelesaikan masalah ini lewat jalur yang benar, jalur hukum, dan jangan main hakim sendiri, dan jangan menuduh siapapun. Sehingga setiap kali saya ditanya siapa pelakunya, saya katakan tanya kepada Pak Polisi, karena hanya polisi yang betul-betul paham. Bagaimana duduk perkaranya, tanya kepada polisi, karena polisi yang lebih tahu. Agar informasi itu satu arah yang benar, sehingga tidak setiap orang bicara yang akhirnya ucapannya itu seringkali justru menimbulkan salah informasi. Yang saya lihat adalah bahwasanya ada satu masyarakat Surakarta yang dipukuli dengan cara dikeroyok oleh sekelompok orang. Saya tidak tahu sekelompok orang itu siapa, dan saya tidak ingin tahu sekelompok orang itu siapa. Saya hanya ingin negara ini bebas dari semua sikapan persekusi semacam itu, pengeroyokan semacam itu. Maka saya dukung TNI dan Polri untuk membereskannya lewat jalur yang benar. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semua teman-teman polisi, kemudian dari teman-teman yang bergerak dalam dakwah, seperti saudara-saudara Ansor yang sigap untuk memberikan dukungan kepada polisi, mengarahkan semuanya kepada polisi. Kemudian saya dengar juga beberapa organisasi di Solo memberikan dukungan kepada polisi. Semua itu adalah hal yang positif, hal yang positif. Nah, itulah yang saya harapkan kita kembalikan semua pada tugasnya masing-masing dan terbiasa untuk memberikan informasi yang benar lewat jalur yang benar. Jangan masing-masing merasa tahu dalam tanda petik sehingga justru menimbulkan disinformasi. Terima kasih, Mbak Viola. Habib, di hari-hari setelah insiden ini terjadi, apakah para pemuka ataupun tokoh agama di Solo ini pernah berkumpul untuk bisa mendamaikan ataupun menciptakan islah di antara pihak yang kemarin bersengketa, setidaknya antara pihak yang kemudian diserang dan juga pihak keluarga? Oke, kalau kita mengatakan antara pihak yang bersengketa, saya merasa tidak ada pihak yang bersengketa. Kecuali nanti kalau polisi dari hasil penyelidikan dan penyidikan kemudian memberikan informasi di pengadilan, memang ada pihak yang bersengketa. Yang saya tahu adalah ada masyarakat dipukulin oleh sekelompok orang, dan itu harus dibereskan. Solo harus aman, nggak boleh siapapun melakukan tindakan persekusi, tindakan intoleran, tidak boleh. Kita memang melakukan komunikasi dengan beberapa tokoh. Saya sendiri menghubungi ketua NU yang ada di Solo untuk membantu mendinginkan suasana. Kemudian juga menghubungi ulama-ulama di luar Solo agar tidak terprovokasi dengan berita apapun. Solo insya Allah aman dan kondusif, dan tidak ada pergesekan antar golongan. Semua di sini satu insya Allah. Insya Allah satu untuk Indonesia, yang rukun dan damai. Kalau ada perbedaan, insya Allah bisa dibicarakan sambil wedangan, seperti kata
Bapak Ganjar. Jazakumullah khairan. Iya, baik. Habib Novel, ini kan juga merupakan dekat dengan Habib Umar Assegaf. Saat ini bagaimana kondisinya? Baik dari kondisi Habib Umar Assegaf sendiri atau mungkin juga korban-korban lainnya yang dipukul dan juga mendapatkan perawatan di rumah sakit dan juga pihak keluarga besar. Karena memang saat itu kan keluarga besar berkumpul di dalam rumah tersebut mengetahui secara pasti kejadian tersebut, pasti juga was-was dan khawatir hingga saat ini atau mungkin masih merasakan ketakutan tersendiri hingga saat ini. Ya, ada satu hal yang harus saya luruskan lagi Mbak Viola. Saya tidak punya kedekatan dengan Habib Umar Assegaf. Ya, saya tidak punya kedekatan selain sebagai warga negara Republik Indonesia, NKRI, dan juga sebagai saudara Muslim dan warga Solo. Tapi saya sempat menjenguk bersama teman-teman Banser ya, menjenguk ke rumah sakit setelah kejadian. Sebelum dipindahkan ke rumah sakit yang lain, saya menjenguk di Rumah Sakit Islam Kostati untuk melihat keadaannya seperti apa. Saya berharap korban tidak menjadi serius dan segera sehat agar masalahnya tidak semakin runyam, agar semakin bagus. Dan saya sampaikan kepada keluarga, saya minta tolong kepada keluarga agar tidak berpikir yang negatif pada siapapun dan mempercayakan semua urusan ini kepada polisi. Ya, mempercayakan urusan ini kepada polisi sehingga bisa selesai dengan baik dan tidak menjadi isu yang berkeliaran dan semakin tidak benar nantinya. Begitu Pak Viola. Baik, Pak Supatno, upayanya tadi kami sudah dengarkan ada penjagaan yang lebih meningkat lagi tentunya di kawasan sekitar Pasar Kliwon Solo untuk bisa mencegah terjadinya hal-hal seperti ini lagi. Adakah upaya-upaya lainnya Pak, terutama untuk bisa mengademkan warga, Pak Supatno? Ya, usaha kami yaitu setelah itu saya mengumpulkan semua RT RW. Semua mengumpulkan RT khususnya di RW 1, itu kan kejadian itu di RW 1. Itu RT-RT-nya juga tokoh masyarakat itu sudah saya kumpulkan, saya bicarakan masyarakat tenang, jangan terprovokasi, jangan terpengaruh, kita harus tenang dan kita harus menjaga, terutama pos kamling, terutama penjagaan malam, itu harus kita tingkatkan sebagai keamanan kita. Juga saya juga mengerahkan semua limas-limas kami yaitu tiap malam untuk menjaga di situ untuk masalah di situ gitu Mbak. Apakah diberlakukan jam malam Pak karena adanya insiden ini di sana? Kalau sekarang itu Bapak Polisi sama Bapak Brimob ada di sana, dipikatkan di sana. Tapi kalau usaha kami dari kelurahan itu limas kami tetap kontrol di sana. Gitu. Saya juga punya kekuatan limas yaitu untuk saya kerahkan untuk kontrol di sana. Baik, Habib Novel, pesan untuk masyarakat, baik masyarakat Solo yang pasti mungkin juga geram mengenai ataupun melihat hal ini dan juga mungkin masyarakat Indonesia agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi baik di Solo maupun daerah-daerah lainnya, Habib. Ya, terima kasih. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saat ini dunia sedang dilanda wabah COVID-19. Banyak orang yang lagi hidupnya dalam susah, dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Mari kita bantu diri kita dan bangsa kita untuk bangkit dari wabah ini dengan menciptakan persatuan, kesatuan, kerukunan, keamanan, kenyamanan, toleransi yang tinggi. Jika terjadi perbedaan ya dalam bentuk apapun, perbedaan apapun, dalam sosial ataupun dalam agama ataupun di dalam agama itu sendiri, maka kembalikan pada jalur-jalur yang udah ada di negara kita ini. Negara kita sudah memberikan jalur-jalur yang bagus, tempat untuk duduk bersama, ngobrol bersama. Tindakan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, terutama dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Semua harus dikembalikan kepada orang-orang yang memang memangku jabatan dan bertugas menegakkan hukum itu sendiri. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan insyaallah teman-teman di Solo khususnya, ya peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat bagus untuk kita, untuk dewasa dalam menyikapi setiap keadaan, agar kita betul-betul mengedepankan kasih sayang, mengedepankan rahmat, dan mengedepankan musyawarah dengan siapapun. Dan kalau terjadi perbedaan itu adalah rahmat. Kalau kita berbeda, maka kembalikan kepada jalur-jalur yang benar. Insya Allah, kalau kita mau duduk bersama dan mengembalikannya kepada jalur yang benar, insya Allah akan tercipta perdamaian dan kedamaian. Itu harapan saya. Kita tidak bisa maksakan pendapat kita kepada orang lain, nggak bisa. Bahkan dalam beragama pun, lana a'maluna walakum a'malukum. Amal saya ya amal saya, amal kalian amal kalian. Yang penting tidak melanggar hukum negara.
tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum negara. Jalankan itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan mengingat ya kanan dan kiri, lingkungan setempat, masyarakat setempat, menyinggung yang lain atau tidak. Kalau menyinggung yang lain, maka kita harus bijaksana, ya harus bijaksana mengedepankan persatuan dan kesatuan. Insya Allah kalau itu dilakukan, bangsa kita akan semakin aman dan insya Allah kita akan bangkit dari wabah ini dan kita akan mendapatkan solusi menjadi bangsa yang besar karena kita bangsa yang beraneka ragam, bangsa yang kaya, baik masyarakatnya maupun alamnya. Terima kasih Mbak Viola. Habib Novel Idrus, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga sudah berkenan untuk memberikan informasi kepada kami. Sedikit pesan Mbak Ya, Viola. silakan Ya, Habib. saya mau mengucapkan selamat untuk Pak Andi, Kapolres Surakarta yang hari ini pindah jabatan, ya diganti oleh Kapolres yang baru sesuai masa tugasnya. Dan selamat untuk Kapolres yang baru bertugas di Solo. Mudah-mudahan bisa menjadi Kapolres yang betul-betul menjamin kenyamanan, keamanan, ketertiban masyarakat dan bekerja secara profesional. Dan Pak Lurah, terima kasih Pak Lurah. Mudah-mudahan semakin senang hidupnya. Terima kasih semuanya. Baik. Kita harapkan juga isu negatif ini tidak semakin berkembang kemana-mana. Segera selesai kasus ini. Kemudian juga umat Islam di sana juga adem, Habib, dan juga para pelaku ini mendapatkan hukuman yang sesuai. Terima kasih juga Pak Supatno sudah menyediakan waktu untuk kami dan juga sudah memberikan informasi. Baik, dan pemirsa kami akan segera kembali saat lagi untuk bisa mendapatkan kabar terbaru, perkembangan terbaru dari kuasa hukum para pelaku penyerangan yang terjadi di Solo ini. Tapi sesaat lagi, apakah Indonesia Malam akan segera kembali?